Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lucikanti Rahayu, Eskom Mkom, selaku dosen riset operasional. Pada hari ini saya Aida Husnul Fatimah sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi hari ini. Adapun materi yang kami bahas yaitu tentang penyelesaian metode Laskos studi kasus PT Sumber Alam. Adapun kelompoknya yaitu Aida Husnul Fatimah, Lutfa Wilda Vivi, Milka Rosiadi Gurni, Oktavia Sagita, dan Yuli Kartika Sari. Baik Ibu, kita mulai saja materi pertama, yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri, pengertian Laskos. Prosedur pemecahan awal persoalan transportasi bila menggunakan metode biaya terkecil atau terendah disebut juga Laskos. Laskos adalah alokasikan setinggi mungkin sejumlah komoditas pada sel yang mempunyai biaya unit terkecil dalam keseluruhan tabel. Jika ada beberapa sel yang memiliki biaya unit terkecil yang sama, maka pilih salah satunya secara seimbang. Silang kolom atau baris yang telah terpenuhi. Jika baik kolom maupun baris dipenuhi secara bersamaan, hanya satu yang disilang. Setelah menyesuaikan penawaran dan permintaan untuk semua baris dan kolom yang belum disilang, ulangi proses dengan memberikan nilai setinggi mungkin pada sel yang memiliki biaya unit terkecil berikutnya yang belum disilang. Prosedur ini diselesaikan ketika tepat satu baris atau kolom yang belum disilang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Okta. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan metode Laskos. Kelebihannya yaitu ada dua. Yang pertama, metode Laskos lebih efisien dibandingkan dengan metode NWC. Sedangkan untuk yang kedua yaitu lebih mudah dipahami sehingga lebih mudah dalam penyelesaian kasusnya. Sedangkan kekurangan metode Laskos yaitu pada beberapa kasus tertentu ada kemungkinan diperoleh solusi dengan biaya yang ekstra besar. Yang kedua adalah pada metode Laskos terletak pada penentuan alokasi produk ke dalam sel atau kotak yang memiliki biaya terendah, di mana biaya tersebut mempunyai lebih dari satu sel atau kotak. Terima kasih Okta atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lutfa. Rumusan masalah. Bagaimana penyelesaian permasalahan transportasi PT Sumber Alam dengan menggunakan metode Laskos? Tujuannya dapat memahami tentang metode Laskos, memahami penyelesaian permasalahan dengan metode Laskos. Terima kasih Lutfa atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tika. PT Sumber Alam yang memproduksi makanan instan akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen. PT Sumber Alam memiliki 3 gedung pabrik bertempat di pabrik 1, 2, dan 3 dengan tujuan konsumen Semarang, Surabaya, Solo. Berikut ini kapasitas produksi pabrik secara berurutan. Pabrik pertama yaitu ada 90 unit, pabrik 2 ada 60 unit, pabrik 3 ada 30 unit. Total semua produksi adalah 180 unit. PT Sumber Alam mendapat pesanan dari 3 konsumen di kota Semarang, Surabaya, Solo, di mana masing-masing memerlukan Semarang 70 unit, Surabaya 60 unit, Solo 40 unit. Total semua produksi adalah 170 unit. Terima kasih Tika atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Milka. Baik, di sini ada aturan-aturan Laskos. Yang pertama itu, pilih sel yang biayanya terkecil. Lalu yang kedua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Lalu yang ketiga, pilih sel yang biayanya satu tingkat, lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Lalu yang keempat ada sesuaikan kembali, cari total biaya. Mari kita lihat, diketahui pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3. Di pabrik pertama, kota Semarang, angkanya 25. Di Surabaya 6, Solo 10, nilai QS-nya 90. Di pabrik kedua, kota Semarang 15, Surabaya 25, Solo 13, QS-nya 60. Di pabrik 3, Semarang 30, Surabaya 9, Solo 22, nilai QS-nya 30. Kita di sini menggunakan dummy karena nilai QS dan QD itu hasilnya berbeda. Oke. Metode Laskos ini kita cari angka yang paling terkecil, hasil yang terkecil. Yaitu angkanya 6 di kota Surabaya.
Kita masukkan berapa? Kita masukkan 60. Karena kita lihat dulu di QS-nya dan KD-nya. Di QS itu 90 dan KD-nya 60. Kita nggak boleh melebihi angka yang di 90 tersebut. Lalu di angka 25 dan 9 yang ke bawahnya kita kosongkan karena sudah terpakai tadi yang 60 ini. Terima kasih Milka atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lutfa. Setelah ditemukan angka terkecil pertama, selanjutnya angka terkecil kedua ada di angka 10. Karena angka yang pertama sudah ditemukan dan masih dalam satu baris, maka hanya tinggal dikurangkan, yaitu 90 QS-nya dikurang 60. Ketemulah 30, maka untuk angka 25 ini dikosongkan. Terima kasih Lutfa atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Setelah diketemukan angka terkecil pertama dan kedua, selanjutnya angka terkecil ketiga ada di kolom atau angka 13. Karena QS 60 dan di kanan kirinya sudah tidak ada kotak atau sudah habis, sementara QD-nya 40, maka 40 dikurang 30, maka hasilnya 10. Kolom yang di bawah sudah habis, karena jika dijumlah ke bawah, 30 ditambah 10, totalnya sudah mencapai angka QD. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tika. Setelah ditemukannya angka kecil pertama, kedua, dan ketiga, sekarang mencari angka terkecil 4, yaitu kolom 15, karena kolom 25 samping dan atas kosong, sedangkan QS 16 dan QD 70, maka 60 dikurang 10 dari kolom 13, maka hasilnya 50. Jika dijumlah dengan 10, totalnya adalah mencapai QS 60. Terima kasih Tika atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Okta. Perhitungan selanjutnya yaitu ada di angka 30. Karena dalam satu garis itu yaitu garis Semarang sudah terisi di kolom 25 dan 15-nya, maka hanya tinggal ditambahkan KD 70 dikurangi 50, maka bertemulah 20. Jadi yang terisi di dalam kolom 30 adalah 20. Nah, karena dalam QS pabrik ketiga ini 30, maka 30 dikurangi 20, 10, ditambahkanlah 10 ini ke kolom dummy. Setelah semuanya terhitung, maka dapat disimpulkan jadi set sama dengan 60 dikali 6, ditambah 30 dikali 10, ditambah 50 dikali 15, ditambah 10 kali 13, ditambah 20 kali 30, ditambah 10 dikali 0. Dengan hasil yaitu sama dengan 360, ditambahkan 300, ditambah 750, ditambah 130, ditambah 600, ditambah 0. Dengan hasil yaitu 1540. Kesimpulannya yaitu PT Sumber Alam menggunakan metode Leskos mendapatkan hasil optimum sebanyak 1540. Dummy pabrik ketiga dan KD-nya diperoleh hasil 10. Oke, metode Leskos bisa dijadikan sebagai salah satu teknik atau solusi dalam pembiayaan transportasi sampai pendistribusian barang sehingga dapat dilakukan seefektif mungkin menggunakan biaya yang minimum sehingga meminimalisasi biaya distribusi total. Terima kasih. Terima kasih Okta atas penyampaian materinya. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.